Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadil Munif dengan NRP akhir dengan NRP 501210777. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja saya terkait eh, proses investigasi data pengukuran anomali gravitasi residual menggunakan tiga metode, yaitu metode Monte Carlo, simulate annealing, dan juga genetic algorithm. Nah, sebelum masuk ke hasilnya, kita lihat permodelan dari soal yang diberikan. Kita memiliki beberapa variabel pencarian. Sebentar. Oke, yaitu coefficient amplitude A, posisi D, dan juga kedalaman H, serta faktor bentuk theta dan juga Ki. Anomali gravitasi residual lokal pada suatu titik dimodelkan dengan persamaan yang ada di bawah, yaitu Gx sama dengan A kali A pangkat theta per dalam kurung X min D kuadrat tambah H kuadrat eh, apa namanya, dikuatikan dengan Ki. Oke, kemudian untuk evaluasi model menggunakan metode Monte Carlo. Nah, untuk yang pertama yang saya gunakan adalah metode Monte Carlo. Nah, untuk menguji keakuratannya saya menggunakan 5 kali pengulangan proses inversi, yaitu dengan eh, apa namanya? Ini adalah source code-nya dan juga ini ada hasilnya. Ada 5 buah grafik seperti yang ada di layar. Oke, dari grafik curve fitting yang dihasilkan terlihat bahwa kurva perhitungannya sebagian besar tidak berimpit dengan data observasi. Banyak data dari kurva yang menunjukkan underfitting di mana kurva perhitungan berada di bawah data asli. Nah, namun meski begitu pada pengulangan kelima, yaitu pada data yang ini, kurva berhasil menghimpit data observasi dengan cukup sempurna. Nilai error terbaik yang didapatkan dari metode Monte Carlo adalah 1,51603. Nilai errornya bisa dilihat pada di sini. Oke, ini nilai errornya. Paling bagus adalah 1,51063. 603, sorry. Oke, kemudian untuk metode simulated annealing. Ini adalah source code-nya. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, pada inversi dengan metode simulated annealing, yang dilakukan juga sebanyak 5 kali pengulangan. Didapatkan hasilnya yaitu 5 grafik. Nah, dari grafik, performa simulated annealing atau SA ini sedikit bervariasi. Beberapa grafik menunjukkan kurva yang bergeser ke kiri ataupun memiliki puncak yang lebih pendek dari data aslinya. Namun terdapat 2 grafik yang menunjukkan hasil model yang hampir sempurna menghimpit data observasi, yaitu pada grafik ke yang di tengah ini, yang kedua dan juga ketiga. Ini yang paling sempurna. Kemudian nilai error terbaik, nilai error ini adalah grafik errornya. Ini adalah tabel data errornya. Nilai error terbaiknya adalah 1,19238. Yang mana ini lebih kecil daripada metode sebelumnya yaitu metode Monte Carlo. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan genetic algorithm. Ini bisa dilihat source code-nya. Oke, pada apa namanya metode genetic algorithm, saya juga menerapkan pengulangan yang sama yaitu 5 kali. Hasilnya sangat memuaskan.
Dari kelima percobaan, seluruh grafik curve fitting menunjukkan kurva yang menghimpit data observasi secara sempurna. Bisa dilihat pada grafiknya, rata-rata menunjukkan dan hampir semuanya grafik kurva fittingnya menunjukkan nilai yang sangat bagus. Nah, kemudian grafik error dan fungsi dan evaluasi parameter juga menghasilkan nilai yang jauh lebih konstan dan juga stabil. Ini bisa dilihat juga pada grafik errornya. Dan kemudian errornya menghasilkan nilai yang paling kecil dari seluruh metode yang diuji, yaitu 0,733389 bagian ini. Oke. Nah, kenapa hasilnya lebih baik? Karena metode GA atau genetic algorithm memiliki proses kontrol untuk menghindari jebakan optimasi lokal secara efektif, yaitu metode mutasi dan juga seleksi. Oke, untuk kesimpulannya, setelah membandingkan ketiga metode, yaitu genetic algorithm, simulated annealing, dan juga Monte Carlo, itu genetic algorithm menjadi metode yang terbaik untuk melakukan inferensi pada data anomali gravitasi dibandingkan dua yang lainnya. Nah, keunggulan si genetic algorithm ini terletak pada kemampuan untuk keluar dari jebakan optimasi lokal secara efektif. Parameter terbaik yang didapatkan dari metode GA menghasilkan error sebesar 0,33389 dengan parameter masing-masing eh, A, D, dan juga theta, dan juga Q yang yang hampir sesuai dengan data aslinya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait inversi anomali gravitasi residual. Terima kasih atas perhatiannya dan eh, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.